Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program renungan mingguan. Kegiatan ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur walaupun akhir-akhir ini di sekitar kami maupun di luar kami ada begitu besar tantangan-tantangan. Tapi Tuhan terus memberikan keteguhan iman, pengharapan dan kasih kami. Dan kami mau menjadi pemenang dalam tantangan-tantangan itu. Karena itu di minggu yang baru kami rindu untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus ada pada kami supaya kami teguh dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang dapat kita baca berulang-ulang dan merenungkan setiap hari secara baru di minggu yang baru adalah kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 dengan tema keteguhan dalam menghadapi tantangan. Keteguhan dalam menghadapi tantangan. Pada waktu lalu, bahkan akhir-akhir ini, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang melanda dunia. Salah satu tantangan besar yang melanda dunia adalah lingkungan hidup. Dan oleh karena itu, dunia pada tanggal 5 Juni telah menetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup. Dan tahun ini, perayaan Hari Lingkungan Hidup menjadi perhatian Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Karena itu pada kebaktian minggu keempat bulan Juni tahun 2024 ini diadakan kebaktian dalam bentuk kontekstual, di mana gereja memberi perhatian terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi penting karena Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, dan Tuhan beri tanggung jawab untuk semua manusia, semua suku dan semua bangsa untuk mengusahakan, mengelola, memelihara bumi supaya bumi yang dikelola, bumi yang diusahakan, bumi yang dipelihara ini dapat memberikan kehidupan, kedamaian, dan kesejahteraan. Walaupun telah ada upaya-upaya besar untuk menciptakan satu iklim yang dapat memberikan kehidupan lingkungan yang utuh, damai, dan sejahtera, tapi di beberapa tempat masalah lingkungan hidup selalu menjadi pergumulan hebat bagi kita sekalian. Tempat di mana manusia hidup, tempat di mana manusia berpijak, tempat di mana manusia menghadapi masa depannya, selalu ada saja masalah. Mari kita lihat lingkungan hidup yang bagaimana yang Tuhan rencanakan untuk dinikmati oleh umat Israel pada waktu itu. Kurang lebih 400 tahun bangsa Israel ada di dalam lingkungan hidup Mesir, bukan bangsa mereka. Dan di sana, di lingkungan hidup Mesir itu, mereka menjadi budak. Satu pengalaman hidup yang memang menantang mereka. Walaupun begitu, mereka merasa bahwa itu sudah menjadi nasib mereka. Tetapi teriakan minta tolong dari mereka itu didengar oleh Tuhan. Dan pada waktu yang tepat melalui Musa, Tuhan memerintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari lingkungan penjajahan itu, menuju ke lingkungan yang merdeka, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa melakukan pekerjaan itu kurang lebih 40 tahun di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Tinggal sesaat lagi dia melihat tanah Kanaan, dan dengan Musa Tuhan telah berjanji, dia dan tua-tua Israel lainnya hanya dapat melihat Israel dari jauh, tanah pilihan Tuhan dari jauh. Mereka tidak dapat meminjakan kaki mereka
di tanah perjanjian itu. Selanjutnya Tuhan memerintahkan mereka untuk bersiap-siap. Yosua yang akan memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua punya pengalaman hidup dengan bangsa Israel. Mereka susah diatur, mereka keras kepala, mereka suka memberontak. Perilaku bangsa Israel ini membuat Yosua kurang hati. Yosua bimbang, Yosua ragu. Apakah dia layak memimpin bangsa itu masuk tanah Kanaan seperti layaknya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Keraguan, pertanyaan, 1000 macam masalah itu menggoncang hati, pikiran, dan gerakan Yosua. Tapi Tuhan 3 kali berturut-turut menyampaikan kepada Yosua, "Teguhkan dan kuatkan hatimu. Aku akan menjadi penolong, pelindung, penyelamat bagi engkau, bagi bangsa itu." Tantangan pasti dihadapi. Raja-raja di Kanaan adalah raja-raja yang kuat. Rakyat di Kanaan, prajurit di Kanaan adalah prajurit-prajurit yang kuat, gagah perkasa, dan mereka sulit ditaklukkan oleh bangsa manapun. Tetapi Tuhan bilang, "Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maju, aku akan mendahului berperang melawan mereka, mengganti kamu dan bangsa Israel." Lalu kemudian Yosua menyadari itu dan ia memilih untuk menjawab panggilan Tuhan. Dia siap memimpin bangsa Israel itu merebut tanah Kanaan, masuk menduduki tanah Kanaan seperti yang telah Tuhan janjikan, tetapkan untuk Musa dan moyang-moyang Israel. Dan pilihan Yosua ini memberikan kepastian untuk bangsa Israel itu memperoleh tanah perjanjian. Saudara-saudara, tidak hanya Yosua yang bersedia, tetapi bangsa Israel itu juga telah menunjukkan respon positif bahwa mereka juga bersedia dipimpin oleh Tuhan melalui Yosua. Dan karena itu mereka juga siap untuk memberikan kekuatan moral dan material bagi Yosua dalam memimpin mereka untuk menduduki tanah perjanjian Kanaan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini beberapa hal perlu kita renungkan. Pertama, kita mesti pastikan tidak boleh ada keraguan sedikit dalam hidup kita bahwa Tuhan kita itu amat baik. Tuhan baik untuk kita juga. Walaupun akhir-akhir ini kita menghadapi banyak tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang muaranya membuat kita takut, pesimis, tidak berdaya untuk maju dan meraih kemenangan yang satu pada kemenangan yang lain. Tetapi minggu ini kita diingatkan, minggu ini kita diingatkan pada janji Tuhan yang menyertai kita. Janji Tuhan yang menyertai itu adalah janji yang memberikan kemenangan. Kalau minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu kita kurang beruntung, minggu ini, bulan baru, tahun ini, keberuntungan itu masuk dan berpihak untuk kita. Yang penting kita kuatkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita. Kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tapi kita berjalan menurut jalan Tuhan. Maka Tuhan menyertai kita dalam perjalanan ke depan. Ia tetap memberikan kemenangan bagi kita. Penyertaan dan kemenangan yang Tuhan lakukan untuk bangsa-bangsa, penyertaan dan kemenangan itu juga Tuhan lakukan untuk bangsa kita. Tahun ini kita sudah ada di pertengahan tahun. Persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur sudah ada di depan mata kita. Kita rindu memiliki pemimpin-pemimpin yang membawa kita keluar dari tantangan-tantangan untuk menemukan kemenangan-kemenangan. Dan karena itu, pesta ini mesti kita rayakan.
dengan percaya yang sungguh bahwa Tuhan menjadikan pesta ini sebagai waktu di mana Ia mau membawa kita menemukan pemimpin-pemimpin baru yang membawa kita melewati tantangan-tantangan dan masuk pada kemudahan-kemudahan, sehingga kita semua mencapai kesempurnaan-kesempurnaan dalam banyak hal. Tuhan memberkati kita semua yang setia bekerja sambil mendengar apa maksud Tuhan yang mesti kita lakukan, supaya di jalan Tuhan dimanapun kita berada, kita menemukan kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.